Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi di channel Mononton 99. Kali ini Mimin akan membahas film bergenre action komedi. Film ini menceritakan tentang seseorang bernama Zohan yang diperankan oleh Adam Sandler. Zohan merupakan seorang tentara Israel yang berkekuatan super. Zohan memiliki musuh bebuyutan yaitu Phantom. Dia adalah orang yang berasal dari Palestina. Mereka berdua sering terlibat pertarungan dalam perang. Suatu hari di sebuah danau, mereka berdua berduel. Pada duel itu, Phantom berhasil melumpuhkan Zohan dan Zohan pun meninggal. Tetapi sebenarnya Zohan tidak meninggal, dia hanya berpura-pura. Dia melakukannya karena ingin meninggalkan Israel dan pergi ke Amerika. Karena dia sudah bosan hidup dalam peperangan. Dan ingin pergi untuk menggapai cita-citanya, menjadi penata rambut. Oke guys, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan dengan kegiatan tokoh utama dalam film ini. Seorang manusia super bernama Zohan yang sedang menikmati pemandangan cewek-cewek cantik. Sambil memamerkan kekuatan supernya, Zohan di sana melakukan sepak takraw gaya kalajengking, membuat dewi-dewi di sana terpesona. Ia tarik tambang dengan para pria berotot, bahkan dengan banteng. Ketika Zohan lagi memasak makanannya, datanglah pasukan khusus yang menjemputnya, karena ada misi mendadak yang harus diselesaikan. Dengan terpaksa, Zohan pun meninggalkan gadis-gadis dengan salam yang bobrok ala TikTok-nya. Sesampainya di markas, Zohan diberitahu bahwa misinya adalah memburu teroris bernama Phantom. Zohan pun kesal karena 3 bulan lalu ia sudah menangkap Phantom. Tapi pemimpin pasukan menjelaskan bahwa mereka telah bernegosiasi dengan musuh untuk membebaskan Phantom, dengan sebagai gantinya teman-teman yang ditangkap oleh pihak musuh juga harus dibebaskan. Saat itu kapten pasukan yang menjabarkan rencananya langsung dipotong oleh Zohan. Zohan mengatakan agar tidak makan banyak korban, dia sendiri saja yang melakukan misi ini. Malamnya, Zohan pun mempersiapkan senjatanya untuk misi besok. Tak sengaja, Zohan membuka buku pangkas rambut miliknya. Ternyata sebenarnya Zohan memiliki cita-cita menjadi tukang pangkas rambut. Kemudian keinginannya ini coba diutarakan Zohan kepada ayah dan ibunya. Tapi kenyataan pahit harus diterima Zohan sebab ia dibuli habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Dengan keinginan Zohan tersebut, mereka menganggap Zohan adalah penyuka sesama jenis. Karena hal tersebut, Zohan pun jadi sedih. Keesokan harinya, Zohan pun mulai beraksi. Ia menunjukkan jurus silatnya dan beberapa tendangan taekwondo-nya. Zohan juga dengan mudah menangkap peluru dengan lubang hidungnya. Bahkan menghancurkan pistol pengawal Phantom. Zohan akhirnya bertemu dengan Phantom yang merupakan rival abadinya. Di sana mereka adu siapa yang paling kuat. Phantom menangkap piranha untuk digigitkan ke lehernya. Sedangkan Zohan memasukkan piranha tersebut ke dalam celananya. Dilanjutkan mereka kemudian bermain pingpong menggunakan bom. Yang dimana dengan pukulan akhir dari Zohan, bom itu meledak tepat mengenainya dan naasnya hanya menyisakan celana Zohan yang mengapung. Phantom menganggap Zohan telah meninggal dunia, segeralah ia berteriak bahwa ia telah mengalahkan Zohan. Namun ternyata sebenarnya Zohan hanya ingin memalsukan kematiannya saja. Zohan secara sembunyi-sembunyi segera pergi ke Amerika untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang pemangkas rambut. Sesampainya di Amerika, Zohan segera berbenah diri. Ia pergi melamar pekerjaan di salah satu salon yang dari dulu sudah ia incar. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Di sana ia ditolak untuk bekerja dan ditertawai oleh para pencukur di sana. Keluar dari tempat tersebut, Zohan kemudian tak sengaja bertemu dengan seseorang bernama Michael. Michael sedang terlibat masalah dengan pengguna jalan karena suatu kecelakaan kecil. Melihat lawan Michael sangat sombong, Zohan pun memutuskan untuk memberikannya pelajaran. Kemudian Zohan sedikit memperbaiki kerusakan akibat kecelakaan tersebut, yang hal tersebut membuat Michael terkesima. Di sini Zohan menyamarkan dirinya dengan nama Coco dan menceritakan bahwa ia berasal dari Australia, padahal logatnya masih terlihat identik dengan negara asalnya. Kemudian saat itu Zohan melihat salah satu orang yang mengenal identitasnya sedang bekerja sebagai supir taksi.
Karena takut identitasnya terbongkar, Sohan mengangkat Michael dan segeralah mengantarnya pulang. Di rumah Michael, Sohan kemudian diperkenalkan dengan mamanya. Mereka pun makan malam bersama. Sampai-sampai tak terduga Michael malah menggerebek Sohan yang sedang bercinta lagi dengan ibunya. Bahkan dikatakan Sohan dalam semalam melakukannya sebanyak 2 kali. Kemudian Sohan mengajak Michael ke klub malam. Sesampainya di sana, Sohan bertemu dengan penggemarnya yang sudah lama mengikuti jejak aksi-aksi kepahlawanannya di militer. Ia bernama Jack. Sohan pun curhat ke Jack bahwa ia ingin menjadi seorang pemangkas rambut. Sama dengan reaksi dari kedua orang tuanya, Jack mengira Sohan adalah penyuka sesama jenis. Singkat cerita, Sohan pun mencoba melamar di beberapa salon, tapi di salah satu salon untuk anak-anak, ia malah membuat para anak-anak ketakutan. Sohan menceritakan hal-hal yang menyeramkan yang menyebabkan seluruh anak di sana menjerit histeris. Kemudian ia menemui Jack lagi. Jack memberitahu Sohan tentang sebuah salon yang mungkin akan menerima Sohan yang berada di seberang jalan. Tapi salon tersebut adalah milik orang yang berasal dari negara Palestina. Jack pun memberi motivasi ke Sohan dengan ia menceritakan karir Phantom yang kini membuka bisnis Kentucky dan sekarang memiliki banyak ladang untuk dicocokkan benih sawi. Phantom bisa melakukan hal yang ia suka, masak Sohan enggak sih? Seketika Sohan pun menghancurkan idealisnya dan mau melamar pekerjaan di salon tersebut. Kita kemudian diperkenalkan dengan pemilik salon cantik yang bernama Dahlia. Meskipun di sana Sohan dijadikan tukang bersih-bersih saja, yang bahkan tak dibayar, tapi Sohan tetap semangat. Dan atas hal tersebut Sohan pun harus mencari penghasilan tambahan. Ia bekerja malam dengan menjadi seorang supir pribadi. Singkat cerita, suatu ketika salah satu pemangkas rambut berhenti bekerja. Sohan pun harus menggantikannya. Namun di samping melakukan pemangkasan rambut, Sohan memberikan treatment yang membuat para pelanggannya kegirangan. Dan hal ini membuat ia kini sangat terkenal di kalangan para ibu-ibu. Sampai mereka harus mengantri. Di mana para ibu-ibu ini memberikan tips yang sangat banyak pada Sohan. Hal ini membuat Dahlia kayak mendadak. Kemudian pada suatu ketika, kebetulan supir taksi yang ada di awal-awal film tadi mengantarkan ibu-ibu ke tempat Sohan. Tak sengaja ia melihat Sohan, ia pun langsung mengenalinya. Ia mengingat bahwa Sohan adalah seseorang yang telah mengambil kambing kesayangannya dahulu. Hal ini membuat ia sakit hati sampai saat ini. Ia dan teman-temannya pun merencanakan penangkapan Sohan dengan melaporkannya kepada Phantom. Di samping itu, kini Sohan mulai tertarik dengan Dahlia. Mereka mulai saling menceritakan pribadi masing-masing. Dahlia menceritakan bahwa ia pindah ke Amerika karena tidak berhentinya perang yang terus berkecamuk. Ia menceritakan bahwa jika kakaknya tahu jika ia berpikiran seperti itu, maka ia akan dimarahi. Dahlia menjelaskan, bukankah sangat baik kalau hidup itu penuh kedamaian? Sohan pun yang memiliki pemikiran sama dengan Dahlia semakin terpesona dibuat olehnya. Secara tidak langsung hal ini berdampak dengan kekuatan pistol Sohan yang menjadi melemah. Sohan pun pergi konsultasi kepada dokter, tapi tidak berhasil. Ia pun berkonsultasi saja ke mamanya Michael. Menurutnya pistol Sohan yang dulu sangatlah mematikan. Maka dari ciri-ciri yang terjadi dapat disimpulkan bahwa pistol Sohan harus memiliki satu pemilik yang tepat, dan mungkin itu adalah Dahlia. Hal ini membuat Michael bahagia, karena dengan hal tersebut Sohan tidak cocok tanam lagi dengan mamanya. Terrific! Di scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan kelompok Salim yang ingin melaporkan Sohan ke Phantom. Mereka merencanakan membuat bom, tapi lupa bahan-bahannya. Mereka yang tak tahu bahasa Inggrisnya nitrogen cair oleh penjaga toko malah diberikan obat penguat pistol. Sisi lain, seorang pengusaha ingin memindahkan usaha salon Dahlia karena tempat tersebut akan diubah menjadi mall, tapi Dahlia menolak hal tersebut. Selanjutnya, Sohan yang sampai di salon dan melihat Dahlia, tiba-tiba pistolnya berfungsi lagi. Hal ini menyadarkan Sohan bahwa Dahlia lah cinta sejatinya. Di samping itu, ternyata seorang pengusaha yang ingin membuat lokasi salon tersebut menjadi mall, menyuruh beberapa orang untuk menteror salon Dahlia. Namun Sohan pun dengan mudah mengalahkannya.
Selanjutnya, pengusaha tersebut kemudian merencanakan sesuatu yang sangat cerdik, di mana ia mencoba mengadu domba warga di gang tersebut dengan menyuruh seseorang untuk menteror wilayah tersebut dan melakukan fitnah. Di sisi lain, para kelompok Salim akhirnya dapat menelpon Phantom. Mereka menjelaskan kepada Phantom bahwa Zohan masih hidup. Phantom yang mengetahui fakta tersebut setelah semalaman bercocok tanam dengan puluhan wanita, mulailah ia berlatih untuk mengalahkan Zohan. Ia menenggak 2 butir ayam untuk staminanya dan melakukan latihan. Di tempat lain, Zohan pun memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Dahlia. Namun karena negara asal mereka terlibat dalam suatu masalah, hal ini membuat Dahlia ragu untuk menerima cinta Zohan. Karena sebenarnya dari awal Dahlia ini sudah mengenal siapa itu Zohan, sebab Zohan terkenal di negara asalnya. Hal ini tentu membuat Zohan bersedih hati. Singkat cerita, karena mengetahui Phantom akan menemui Zohan, dengan gerombolannya, Jack menawarkan bantuan kepada Zohan dan memberikan perintah aba-aba kepada pasukannya yang selama ini bersembunyi di wilayah tersebut. Kemudian, tibalah sebuah pesta yang diadakan oleh si pengusaha. Pesta ini dihadiri oleh Phantom dan bintang tamunya Mariah Carey. Mereka semuanya sangat ngefans sama Mariah Carey, sampai-sampai karena Phantom sangat ngefans juga sama Mariah, ia pun menemuinya. Tapi di sana Zohan pun juga tiba. Mereka berdua sedikit berdebat dan akan melakukan pertarungan. Tapi Zohan ditelepon temannya dan diberitahu ada kekacauan di wilayahnya. Tanpa basa-basi, Zohan pun langsung bergegas ke sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ternyata bersama dengan warga yang mengikuti pesta tadi telah pulang. Mereka salah paham dan saling menyalahkan satu sama lain. Phantom yang juga ada di sana dan melihat salah satu toko terbakar, ia pun berinisiatif memadamkannya dengan pola pecicilannya. Tentu hal itu tidak berhasil. Zohan yang melihatnya tergerak hati dan ingin membantunya dengan menyemprotkan santan yang telah terkumpul dari para penduduk. Api pun padam. Phantom menanyai Zohan mengapa ia melakukan hal tersebut. Zohan pun menjawab bahwa ia ingin mengakhiri perkelahian yang selama ini mereka lakukan. Zohan hanya ingin hidup normal dan mengejar cita-citanya. No. Dan ternyata di sini kita diperlihatkan bahwa Dahlia yang merupakan adik dari Phantom, dan di sana Dahlia menyatakan bahwa ia sangat mencintai Zohan. Dahlia menyatakan bahwa bukankah sebaiknya kita mengakhiri ini dan hidup dalam toleransi juga kebersamaan yang menyenangkan. Sedangkan Salim kemudian menanyakan apa yang dulu Zohan lakukan kepada kambingnya. Ia menjawab bahwa ia menganggap kambing tersebut seperti anggota keluarganya. Tentu hal ini membuat Salim tidak benci lagi kepada Zohan. Tapi di samping kerukunan yang mulai terjalin, ternyata kelompok yang ditugaskan oleh pengusaha tadi sedang menghancurkan kota. Zohan dan Phantom pun bertempur mengalahkan mereka dengan kekuatan gabungan. Mereka saling mengungkapkan keinginannya selama ini, yaitu Phantom sangat menyukai sepatu dan ingin berjualan sepatu. Sedangkan Zohan sangat menyukai memangkas rambut. Hal ini membuat mereka sangatlah kompak, tapi karena ada yang ingin meledakkan bom bunuh diri, Phantom dan Zohan pun akhirnya mengeluarkan kekuatan gabungan. Suara sonik yang selama ini tidak pernah mereka lakukan, dan hal ini membuat peledak bom tersebut terlempar sangat jauh. Suara sonik mereka berdua juga sampai menyebabkan semongko pacar si pengusaha meledak. Atas kericuhan yang terjadi, pengusaha tersebut akhirnya ditangkap oleh polisi. Kemudian, ending film kita diperlihatkan lokasi tersebut akhirnya harus menjadi mall. Dan mereka semua berjualan dan melakukan kegiatan sesuai passion mereka masing-masing. Saat itu orang tua Zohan datang mengunjungi mereka, ia bangga dengan anaknya yang menjadi tukang potong rambut. Dan film pun tamat.